posko TMMD ke-122 Jalan Kinan RT 05 RW 05 Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dan Rem 051 Wijayakarta Brigjen TNI Rianto, SIP berkunjung ke lokasi untuk testimoni wawancara terkait TMMD ke-122 di wilayah Kodim 0507. Bekasi Koramil 04 Jatiasih dengan tim Dispenar. Kamis 24 Oktober 2024 pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Tanpa hadir dalam kegiatan ini, Kolonel ARH Sudrajat, Kasubdispensat Dispenar, Letkol Cac Triono, Kabakbid Subdispensat Dispenar, Letkol Siziai Erlangga Perdana Gasing SH, In, Kasdim 0507 Bekasi, Mayor Siziai Sali, Kapendam Korem 051 WKT, Mayor Infantri Novi Musarehata, Pabandia Bakti Sterdam Jaya, Mayor Infantri Sanusi DF, dan Ramil 04 JA. Sasaran yang pertama sasaran fisik. Kapten Infantri Tommy Abdullah, Pasiter Kodim 0507 BKS, Letu Infantri Yongki, Kaubakti Kodim 0507 BKS, Serma Taufik, Babin Subdispensa, Sertu Ayupti Babinsa 1 Jatiluhur, Koptu Ananda Babinsa 3 Jatiluhur, dan Bapak Warna Jaya RW 05, yang memenuhi ketentuan tokoh TMMD, masyarakat. saya membuka akses baru dan sebagainya namanya di kota. Makanya secara ketentuan menentukan sasaran itu kan bottom up ya. Jadi kita tanya ke Pak RW, tanya ke Lurah, apa yang menjadi kota. Dan mencari yang merobos jalan, merobos hutan, merobos kampung, menghubungkan antar kampung, yang nggak ada namanya di kota. Ya, nggak ada itu sasaran-sasaran fisik. Itu saya yang berupa jalan dan sebagainya. Tentunya mana jalan yang rusak, mana jalan yang terpotong belum nyambung, mana yang sedikit-sedikit itu digabung-gabung sehingga sesuai dengan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan luas sekian, panjang sekian, jumlah sudah di jalan. Ada beberapa rumah yang tidak layak huni, fisiknya juga kita jadikan sasaran, karena itu juga bagian untuk mengejar aspek tadi yang ingin kita sampaikan. Ada pengecoran yang tadi beberapa titik di sini disebut 12 titik nih, ya, karena memang nyari biasanya kan sasaran TMMD 1.500 meter jalan yang menembus menghubungkan dari desa ini ke desa ini. Ya kalau di Bekasi kalau kota nggak ada itu ya. Ada peningkatan drainase untuk air itu menjadi program besar saya. Sehingga itu harus ada. Dan itu memang yang dibutuhkan oleh para petani. Dan beberapa hal lain, ada pengaspalan dan sebagainya juga memang tidak ada. Tetapi sesuai dengan berapa anggaran yang dikirimkan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, sasaran non fisik. Bahwa sasaran fisik tadi ini menjadi media atau sarana untuk mengantar sasaran non fisik. Dengan sasaran fisik tadi dikerjakan antara TNI dan media. Ini juga ada tiga, ada darat laut, udara, juga Kapolri dilibatkan. Nah, di situ ada pelibatan masyarakat. Dari kegiatan pelibatan masyarakat ini diharapkan ada sasaran non fisik yang kita bisa masukkan di dalam kegiatan itu. Sasaran non fisik berupa penyuluhan, mungkin sambil ngobrol pada saat bekerja tentang bela negara, tentang penyuluhan narkoba, penyuluhan ketahanan pangan, penyuluhan itu sasaran non fisik yang memang dari TMMD ini menjadi satu tujuan untuk memberikan sesuatu ke masyarakat tanpa terasa ya. Tanpa terasa tapi pesannya masuk gitu. Nah, dengan kita sambil kerja ngobrol bagaimana meningkatkan keamanan, bagaimana menciptakan di masyarakat kita tidak ada narkoba, di masyarakat kita tetap cinta kepada
RT-nya, kepada lingkungan RW-nya, menjaga kebersihannya dan sebagainya itu sambil berjalan. Itu kalau di proyek-proyek kalau kita kerjakan secara umumnya nggak menyentuh sampai itu. Dan kenapa kalau TMMD hampir selalu over prestasi itu ya? Karena memang si pekerja ini sudah dikasih anggaran. Si tentara ini sudah dikasih anggaran, baru ditambah lagi dengan masyarakat. Masyarakat juga mau terlibat, kita berikan makan, kita sesuai ketentuannya yang ada diberikan. Mungkin itu. Nah, dan jadi yang BKP untuk penanggulangan pelaksanaan program ini melakukan pengawasan. Jadi bagaimana perkembangan harian ini, Dandim kan tiap hari melaporkan perkembangan fisik ya, persen hari ini apa yang dikerjakan hari ini, dan itu pekerjaan itu kan sebenarnya sudah diperkirakan karena TMMD ini kan 1 bulan. Kalau misalnya pekerjaannya berat, dia akan ada namanya pendahuluan, pendahuluan. Jadi sudah bisa hitung. Kalau kita kan didampingi oleh PU ya, yang menyusun rencana anggaran, kemudian rencana pengerjaan. Kalau pengerjaan fisik ini lebih dari 1 bulan, oh berarti ada pra-TMMD. Pra-TMMD-nya berapa hari? Ditarik mundur sesuai dengan berapa kebutuhan hari yang dibutuhkan untuk dikerjakan. Contoh, tapi kebetulan kalau yang di sini kan kecil-kecil nih, jadi pra-TMMD menjadi tidak penting. Tapi kalau misalnya mengerjakan jalan, di jalan itu ada jembatannya, di mana jembatan itu bisa dikerjakan, dilintasi untuk lanjutan pekerjaan berikutnya, kan perlu waktu pematangan, sehingga misalnya perlu waktu 20 hari baru jembatannya bisa dilewati, otomatis jembatannya harus dikerjakan pada praktek. Karena kalau dikerjakan bareng-bareng dengan jalannya, nanti keputus. Nah ini dapat itulah proses pengerjaannya ya. Dan itu pengawasan itu kita lakukan, jadi melakukan perkembangan fisiknya yang bersama. Dan itu sudah berhasil. Kemudian kita cek setiap saat itu kita mengunjungi ke pekerjaan yang dikerjakan oleh dan beberapa kita mengunjungi. Dan kemarin juga dari Lima Besar aset paling modern, aset paling ini kemarin cek. Jadi pengawasan itu terus berjalan sepanjang waktu gitu. Memang tujuan TMMD salah satunya adalah bagaimana mengerahkan masyarakat untuk membangkitkan lagi sisi gotong royong ya. Ini kalau tidak kita bina kan lama-lama jadi hilang, karena apa? Dengan kehidupan kota yang sudah sibuk dengan dirinya masing-masing, kegotong royongan ini semakin lama makin menipis. Ini juga salah satu upaya untuk membangkitkan kembali bagaimana kegotong royongan itu terpelihara. Meskipun mungkin beda situasi TMMD pada saat kita di Dandim, karena kami dari Dandim kampung, mungkin beda dengan TMMD yang saat ini dikerjakan oleh Pak Riko nih, ya Dandim aplikasi. Kenapa? Kalau di kampung, ya hari Jumat semuanya kumpul, perigan, kemudian bikin tumpeng bosok. Kalau saya itu bisa tumpeng bosok kan, tumpeng sayurnya dari tengah itu makanya rebutan enak sekali. Kalau di kota kan sudah situasi begitu, tapi ini upaya menggandeng masyarakat biar lebih apa ya ada ini. Jadi kendala juga sebenarnya tidak, karena apa? Masyarakat yang tidak bekerja juga banyak. Masyarakat yang bekerjanya sebenarnya bisa ditinggalkan sehingga bisa gabung dengan kita untuk TMMD bisa. Artinya ini adalah daerah pinggiran
pinggiran Jakarta, menyangga ibu kota. Kalau yang terlibat gotong royong tidak banyak, iya. Tapi untuk tidak ada gotong royong juga nggak bisa. Masih berjalan. Itu tujuan utama. Berat. So, saksikan terus liputan dari Derap Detik.